Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku TV dimanapun berada. Kembali kita di acara News Update Sripo dan Tribun pada hari ini tanggal 20 Oktober 2023. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kanwil Kemenak Sumsel, karena kita ingat tanggal 22 Oktober 2023 mendatang, tinggal 2 hari lagi, itu adalah Hari Santri Nasional yang selalu kita peringati sejak tahun 2015. Nah, tamu kita hadir di sini adalah Bapak HM Jaya SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, makasih Pak. Di Pak Jaya ini mewakili Bapak Kanwil Kemenak untuk datang ke podcastnya Sripo dan Tribun. Kita akan bahas tentang problem dan tantangan pondok pesantren khususnya di Sumatera Selatan Pak. Ya. Oke, sebelum kita lanjut acara ini, kita mungkin kenal dulu dengan Pak Jaya. Pak Jaya adalah Ketua Tim Kerja Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Sumsel. Beliau lahir di Sri Tanjung, Ogan Komering Eli. Ternyata orang Sumsel ya Pak ya? Iya. Tanggal 9 Juli tahun 1966. Masa SD sampai SMA dihabiskan di Dusun ya Pak ya? Kalau SD-nya itu di Dusun, yaitu Kecamatan Tanyolubu. Iya, kemudian masuk kemudian Sanawiyah dan Aliyahnya di Pondok Pesantren Nurul Islam Sri Bandung. Berarti santri dong Bapak nih berarti. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak, kemudian juga S1 diselesaikan di Stipada, kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Palembang. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Pak, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Mungkin ini netizen mungkin masih awam ya, karena memang penetapan Hari Santri ini baru 2015, lain dengan Sumpah Pemuda ya Pak ya, udah puluhan tahun. Kira-kira apa sih sejarahnya Hari Santri ini Pak? Kemudian santri itu siapa sih sebenarnya? Apakah semua orang yang belajar agama atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Sebetulnya pondok pesantren ini sudah lama ya berdiri, mulai mungkin zaman Belanda, penjajah Belanda dulu, tapi belum nampak para kiai itu mengajarkan agama Islam itu di surau-surau, seperti kita kenal dengan almarhum Hasyim Asy'ari, ya. Sempat ditawan oleh Jepang, ya artinya mengajarkan tentang Islam. Bukan itu saja, dia sebetulnya santri-santri zaman dulu adalah pembangkit NKRI, ya pemersatu ya. Nah belakangan ini pemerintah semakin eksis, semakin peduli terhadap pendidikan ya. Apalagi telah lahir Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pondok pesantren ini tidak ketinggalan ya. Pemerintah juga harus ambil bagian dari itu karena bagian daripada sejarah pondok pesantren ini. Mereka apa yang saya sampaikan tadi eksis, tetapi belum nampak. Nah, di Sumsel ini ada 17 kabupaten kota yang dibawahi oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di bidang pendidikan agama keagamaan. Ya. Nah, di Sumsel sendiri itu sebanyak 518 lembaga pondok pesantren yang tersebar. Ya, tentunya kelembagaan ini bervariatif ya. Problematiknya macam-macam juga. Ada yang pondoknya sudah mulai mapan, ada yang itu dikategorikan lagi Pak, ada klasifikasinya? Iya, ada. Ya artinya kan itu ada syarat-syarat tertentu ya.
Nah, ada yang sudah mendapat izin operasional. Salah satu contoh dalam hal ini Kementerian Agama ya, tahun 2023 ini menggelontorkan dana sebanyak 6 miliar terhadap 62 pondok pesantren di Sumatera Selatan. Apa kegunaannya itu? Kegunaannya yaitu ingin memotivasi lembaga pondok itu agar mandiri. Ya, mandiri. Nah, bantuan itu bervariatif. Nama bantuan itu adalah inkubasi. Ada yang dia bantuan untuk membuka minimarket, ada yang peternakan, ada yang bordil, menjahit baju, macam-macam. Nah, belakangan ini kemarin itu tanggal 18 sampai tanggal 20 hari ini itu UIN Denpasar mengadakan expo kemandirian pesantren yang dibantu oleh pemerintah. Jadi tidak dari 518 tadi hanya 62, ya, Pak, ada ya? 62. Ya. Karena keterbatasan dana ya Bu ya. Ya, ya. Pemerintah sebetulnya ingin membantu sebanyak mungkin, tetapi tentunya yang memenuhi persyaratan ya, antara lain yang sudah mengantongi izin operasional. Ya, okay, Pak. Nah, 518 tadi tidak seluruhnya yang mengantongi. Terbanyak di mana Pak? 518? Ya di Oku Timur itu banyak itu. Paling banyak itu di Oku Timur. Ya. Okay. Pertumbuhannya cukup lumayan. Nah, jumlah santri mungkin Pak ada berapa dari 518? Nah, untuk sementara ini kita belum update ya. Ada lebih dari 10.000 mungkin? Kalau lebih kali Bu ya. Iya. Yang tertua di Sumatera Selatan ini Pondok Pesantren Nurul Islam Sri Bandung. Oh iya. Itu yang tertua. Tempat Bapak. Ya, yang dimotori oleh almarhum Kiai Anwar. Iya. Ya. Kemudian dari situ tumbuhlah misalnya Rodotul Ulum. Ini kemudian jumlah 518 ini termasuk banyak atau sedikit atau seperti apa Pak? Dan bagaimana alumni-alumni pondok pesantren selama ini Pak? Mengabdinya kemana? Terus apakah memang alumni ini jadi kiai keluar situ Pak? Itu kan kalau pandangan masyarakat umum tuh seperti kalau keluar dari pondok pesantren, dipanggil Nah ustaz, inilah yang kan? kelirunya kita ya, termasuk kita sendiri yang mengkategorikan apabila masuk pondok pesantren itu keluarnya hanya cukup dia mengantar khutbah Jumat, guru ngaji, ya kan. Lalu yang orang-orang masuk pondok pesantren itu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kira-kira kenakalan remajanya yang tidak terkendali oleh orang tua. Itu sebetulnya keliru pemahaman itu. Karena metodologi pondok pesantren itu dibutuhkan kemampuan intelijensia yang tinggi. Karena di samping dia mempelajari kurikulum formal, dia juga harus memahami kurikulum kepondokan pesantren itu sendiri. Misalnya dia malam hari dia muhadoroh, mutalaah itu gini Bu, ngaji kitab-kitab kuning. Jadi gini, kitab kuning pengertian di situ bukan saja warnanya yang kuning, tetapi kitab yang sumbernya tulisannya tulisan Arabnya itu Arab gundul. Iya. Susah. Nah ini kan memerlukan orang-orang yang memahami tentang nahu dan sorob. Iya. Nahu sorob ini kan metodologinya kan sangat berat. Misalnya dia harus paham dulu mafhum jurmiyah, matan bina, kawakib dan seterusnya itu. Dan itu semuanya hafalan-hafalan, termasuk i'rab kan gitu ya. Iya. Nah, lalu itu mutalaah. Oleh karena itu diperlukan sesuai dengan
PMA nomor 31 itu antara lain yaitu harus belajar muhadharah, mutalaah, kemudian belajar tajwid, tahfiz. Nah, baru-baru ini Pak PJ Gubernur, saya sangat kagum dengan Pak Antoni ya. Dia Pak Tony ya memaparkan bahwa 3 anak beliau itu sekarang ini sudah 3-tiganya itu hafal Quran yang 30 juz. Bayangin Bu. Iya. Ya. Oke Pak, saya kembali lagi tadi, apakah jumlah 518 ini ideal? Apakah terlalu banyak atau seperti apa? Dan bagaimana pengawasannya Pak untuk di 518 pondok pesantren di Sumsel ini Pak? Ya, sebetulnya terkait ideal tadi, saya kira belum ideal. Iya masih ya. Iya. Nah, lalu pengawasannya itulah kita di struktural di Kanwil itu kan terdiri dari 17 kabupaten kota, Kemenang. Di bawah Kemenang itu kan di dalam Kemenang itu ada namanya kasih pondok pesantren. Mereka eksis terhadap aktivitas, mengawasi aktivitas perilaku pondok-pondok yang ada di kabupaten masing-masing. Ya, oke Pak. Nah, terkait perizinan nih Pak, dalam seminggu terakhir kan kita mungkin sama-sama udah baca ada berita tentang penangkapan Densus 88 terhadap terduga teroris yang ada di Oki ya. Adalah pengasuh sebuah pondok pesantren di Ogan Komering, tepatnya tuh di Kecamatan Teluk Gelam. Teluk Gelam ya. Nah, kami menelusuri dan sempat bertanya kepada kepala Kemenak di Oki, ternyata pondok pesantren ini memang tidak berizin. Betul. Lebih dari 4 tahun. Betul. Nah, mungkin di sini kita minta penjelasan ya dari Bapak supaya lebih clear. Seperti apa sih Pak? Kalau misalnya memang tidak berizin, kenapa mereka tetap beroperasi gitu loh Pak? Terus bagaimana dengan nasib anak-anak yang mungkin tidak tahu menahu ya Pak ya, bahwa mungkin pimpinannya walaupun sampai sekarang kita tetap azas praduga tidak bersalah ya Pak ya, ini memang baru terduga. Dan akses untuk ke pondok pesantren itu sampai sekarang kan kami belum dapat Pak, jadi belum bisa terkonfirmasi seperti apa pondok pesantren. Silakan Pak, gimana Pak? Jadi itulah ya standarisasi pemerintah. Standarisasi pemerintah mereka harus mempunyai izin operasional. Antara lain mereka harus punya yayasan. Yayasan itu tersendiri harus terdaftar di Menkumham, ya kan? Lalu setelah dari Menkumham nanti mereka artinya tuh ngajukan di kabupaten masing-masing. Ya, itu sebenarnya prosedur untuk prosedur untuk mendapat izin operasional. Nah, di kabupaten dia akan mengadakan visitasi. Sudah sesuai tidak dengan instrumen aturan-aturan yang ada di Kementerian Agama. Jadi mereka melihat mulai dari profil ustadz dan ustazahnya, kemudian kurikulum yang diajarkan. Itu mungkin juga harus diketahui oleh orang tua ya Pak ya sebelum memasukkan. Iya, nah ini ya. Nah, kemudian saya teruskan Bu ya. Setelah kurikulum ya kitab-kitab tentunya yang diajarkan, yang akan disampaikan oleh para ustadz dan ustazah itu. Dari situ, dari kesimpulan beberapa item itu baru dibuatlah rekomendasi ke kantor wilayah Kementerian Agama provinsi oleh kabupaten kota ya. Jadi memang prosesnya itu sangat selektif ya. Kenapa harus selektif? Ya itu tadi, pemerintah ingin melihat mendalam apa sih kurikulum yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah tadi. Berarti kemungkinan Pak pesantren yang diduga ini belum pernah mengajukan, memenuhi syarat-syarat. Belum memenuhi syarat-syarat itu, ya. Tapi mereka tetap jalan belum Pak? Maksudnya tetap menerima santri, terus kemudian
mungkin mengajarkan ilmu-ilmu agama menurut versi beliau, pimpinan pondok pesantrennya, itu ada sanksi nggak Pak sebenarnya dari kita sebagai Kemenak ini Pak? Ya sebetulnya begini Bu ya, sanksi itu setelah setelah resmi ya kan, setelah resmi baru ada sanksi kan. Nah ya berizin. Iya sudah berizin kan. Ya. Ini tidak berizin. Kalau tidak berizin berarti legal kan? Ya. Legal. Nah inilah perlu pengawasan dari pihak kabupaten kota, ya kan? Ya artinya. Mungkin ada langkah berikutnya nanti Pak. Misalnya kan sudah terungkap ini bahwa pemimpinnya diduga radikalisme tadi. Apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Kemenak terhadap kemarin saya terutama kepada anak-anak pondok pesantren. Ya, kemarin saya kontak dengan Kasih Pakis di Oki. Pertama saya menanyakan bahwa apakah benar yang beredar pondok pesantren sebentar ya Bu ya. Yeah. Pondok pesantren Nurul Quran. Ya, namanya nama itu pesantren Nurul Quran teridentifikasi ada terkait hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan, termasuk mungkin melawan pemerintah. Apakah benar ada penangkapan atau pengamanan terhadap pengasuh pondok tersebut? Beliau menjawab, betul Pak, katanya itu benar, berita itu sekarang sudah ditangani oleh Densus 88. Saya tanya, kasus apa? Belum bisa Pak diungkap, itu pihak berwajib Densus 88 yang menangani. Kayak aku bilang, tolong bagaimana nasib santri? Ada berapa Pak? Ada informasi? Sampai saat ini belum dapat saya data itu. Tolong diawasi, lalu bagaimana nasib mereka. Ini masih ada proses Bu ya. Ya, karena ini baru kalau tidak salah berita itu tanggal 15 ya. Tanggal 15. Senin, benar, Pak. Ya, ini tanggal 20 berarti sudah 5 hari ya. Iya. 5 hari. Proses sebenarnya kan anak-anak itu kan suci ya Pak ya. Ya. Mungkin masih bisa kita bina pembinaan seperti apa nanti Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah, terkait lagi dengan eksistensi pondok pesantren di Sumatera Selatan Pak. Ini kan fenomena juga ya Pak ya, kalau kita lihat setiap tahun ajaran baru banyak orang tua kita justru memasukkan pondok pesantren ini ke Jawa gitu loh Pak. Mungkin kalah nama ya dengan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Sebenarnya kualitas pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Kok sebaiknya kan mungkin orang Sumsel ya belajarlah di pondok pesantren di Sumsel gitu, atau seperti apa Pak? Jadi sebetulnya gini Bu ya, semacam apa ya di masyarakat kita ini ya, apa namanya itu ya, percaya apa namanya itu ya, seolah-olah di sana memang lebih bagus dari kita. Ada benarnya juga sih, terutama mungkin fasilitas fasilitas. Ya kalau dibanding dengan Jawa, di pondok pesantren kita di provinsi manapun itu ya, memang ada perbedaan. Karena memang di Jawa itu lebih duluan ya mereka ya. Nah, tetapi di segi pengajaran saya kira masih kompetitif lah di Sumatera Selatan ini. Iya. Di baik segi kurikulum ya. Tetapi psikologis. Nah, contoh saja ya. Dulu orang berbondong-bondong masuk pesantren yang di Indramayu ya. Ternyata kan yang di Bandung ya Pak. Iya, yang di ada Jawa Barat. Indramayu ya. Ya, ada masalah kan. Nah, itu dia kan. Di Sumsel ini sebetulnya banyak Bu yang pondok-pondok yang sudah maju. Boleh Pak, sebutin. Misalnya RU Rodotul Ulum, Ittifaqiyah. Kemudian lagi di Oku Timur itu Nurus Salam, Sido Gede. Itu
Bu, sudah pondoknya pondok modern ya. Iya, Santrinya banyak, fasilitasnya banyak, iya. iya kan? Iya. Kalau saya ada anak kecil lagi, saya masukkan ke pondok-pondok yang ada di Sumatera Selatan, ya kan? Okay. Nah, lalu ya sebetulnya tergantung anak juga, Bu. Kalau di Jawa pun kemampuan anak juga terbatas kan, masih tetap juga outputnya juga begitu kan. Nah Pak, itu. kalau di pondok pesantren kan kalau bukan rahasia umum kalau zaman dulu ya Pak ya. Ya. Kebetulan suami saya juga lulusan pondok pesantren. Jadi ceritanya tuh sangat menyedihkan kalau soal makan. Makan dengan garam sama telur di apa? Ya. Nah, mungkin sekarang bukan zaman lagi Pak. Iya, jadi ini anak-anak kan harus bergizi ya Pak. iya, Nah, jadi ini ya Bu sih, ya. Pak, pondok Iya, pesantren jadi sekarang? jadi ini kickback ya ke belakang ya. Iya, betul. Ya termasuk saya Bu ya. Jadi ingat dulu karena gini Bu ya, bukan saja tetap secara apa ya? Apa namanya itu, termasuk transportasi juga ikut andil dalam situ. Ya. Misalnya saya di Pondok Pesantren Sri Bandung Bu ya, itu batas jalan aspal itu di Tanjung Batu Bu, ya dari Tanjung Batu ke sana itu kan tanah merah Bu. Tanah merah. Ya, oke. Jadi Sri Bandung itu Bu desa yang berseberangan dari Sri Tanjung. Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu ya. Nah tempat dulu, lahir. ya dulu itu bukan tempat lahir, beda lah Tanjung Lubu. Ini Sri Tanjung. Sri Tanjung, saya lahirnya Sri Tanjung Tanjung Lubu. Oh Tanjung Lubu. Nah tempat pondok pesantren Nurul Islam Sri Bandung itu Tanjung Lubu, Tanjung Batu. Nah jadi berseberangan dari desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu. Dari Sri Tanjung ke Sri Bandung itu kan rawa Bu. Rawa, belum ada jalan, ya kan? Rawa. Kalau mau ke desa Sri Bandung tahun 70-an itu pakai perahu Bu, pakai perahu nyebrangnya itu. Nah, ya bayangkan Bu, zaman itu dulu orang tua saya mengebekali beras 1 karung gendum yang 20 karung gendum, ya kan? Nah. Sebetulnya nggak enak kita ngungkapnya. Seringlah saya tuh ini Bu, kehabisan beras itu. Bagaimana caranya? Ya saya masak beras karena di sana taruh ubi namanya, daun singkong. Ya sekaligus saya masukkan dalam beras itu, dalam nasi tadi, dijadiin bubur plus garam di situ. Iya. Apa rasanya Pak? Iya, coba kalau sekarang makannya kan pasti nggak mau orang. Iya, Nah, tetapi kan hasilnya juga banyak yang didapat di situ. Nah, jadi terkait transportasi juga mendukung, juga komunikasi. Dulu kan belum ada Bu, Iya. handphone, apalagi handphone baru-baru handphone, telepon rumah juga belum ada dulu. Jadi kalau krisis moneter Bu ya, krisis moneter, bukan krisis moneter ya, krisis taruhlah kekurangan biaya makan, itu dengan kawan ngomong, saling bantu. Tolong sampaikan di dusun bahwa aku sudah habis beras. Ya kan? Nah, belum lagi fasilitas yang lain, MCK belum tersedia. Kondisi itu ada nggak Pak dalam belum pesantren? ada. Enggak, pesantren zaman sekarang seperti itu ada nggak? Oh sudah hebat sekarang Bu, sudah hebat. Zaman saya Bu, kalau kita mau buang air kecil, buang air besar, itu masuk hutan Bu. Yang di bawahnya di hutannya itu karimunting. Jadi, nah kalau mau mandi itu jauh Bu, sekitar 15 menit. Baliklah keringetan lagi. Ke Payo, ya. Nah, ada lagi sesuatu hal yang unik. Tapi kan itu hampir seluruhnya. Rata-rata rata-rata orang di pondok itu kan kena pias, gatal-gatal gitu, kudis ya, kudis. Nah, tetapi kan tidak mengurangi rasa makna sekolah kan? Iya. Apa yang saya rasakan sekarang Bu? Kemandirian, tawakal, ya. Jadi problem yang sedikit itu saya anggap nggak ada apa-apa. Didikannya itu membekas sampai dewasa ya Pak? Iya, contoh kecil saja ya.
Saya kalau masak itu Bu, mulai buat sambal 3 sampai pindang sampai apapun insya Allah saya bisa. Jadi sekarang kalau misalnya istri karena di pondok pesantren. Ya, kalau misalnya istri lagi pergi, saya tidak beli di luar. Saya masak sendiri, iya. Gitu. Itu salah satu hikmahnya ya Pak. Satu lagi, yang kemudian disiplin. Pak, kalau sekarang membentuk karakter yang seperti itu dengan fasilitas yang serba ada, apa tantangannya Pak jadi? Ya, tantangannya ya pasti dia waktu berumah tangga nanti terasa kan. Iya, bagaimana melayani keluarga, bagaimana menyiapkan keluarga, ya kan? Ya, jangan-jangan dia nggak bisa masak. Artinya kan melalui pembantu ya, memang bermacam-macam cara sekarang ini ya. Ya, melalui Google segala macam belajarkan. Dengan kondisi yang lebih baik sekarang, pendidikan kemandirian itu tetap ada ya Pak ya. Ya. Tapi dengan tempaan yang berbeda seperti yang zaman Bapak dulu gitu. Nah, jadi Pak, kembali ke pondok tadi. Jadi dalam hal ini Kementerian Agama, pemerintah sangat peduli sekarang di pondok dengan adanya bantuan inkubasi tadi. Jadi jangan khawatir dengan orang tua terhadap makanan yang dikonsumsi. Iya, saya sangat kagum dengan PJ Gubernur, Bu. Bahwa 3 anaknya itu hafal Quran 30 juz, bayangin Bu. Saking percaya dengan pondok pesantren. Nah, selama 6 tahun katanya. Saya petik pidato beliau, coba anak itu katanya dengan kita selama 6 tahun nggak ngapa-ngapain juga katanya. Nah, coba anak itu 6 tahun diberikan kepada pondok, hasilnya sudah jelas katanya. Oke Pak, pondok pesantren ini kan ya kita kembali ke judul kita problem dan tantangan. Satu lagi Pak, ada peristiwa di lingkungan pondok pesantren yang belakangan dan sering muncul itu adalah pembulian, kemudian ada juga pelecehan gitu Pak ya. Seperti apa sih Pak pengawasan dari Kemenak Sumsel Pak di lingkungan pondok pesantren seperti itu Pak? Apa peringatan misalnya atau mungkin ada punishment atau seperti apa Pak? Terakhir kan kemarin ada pondok pesantren yang di Palembang yang mungkin bullying antar teman sehingga akibatnya itu ada semacam tuduhan dibakar tapi ternyata bukan dibakar tapi terbakar sendiri oleh obat nyamuk, kira-kira gitu Pak ya. Ini persoalan apa sih Pak sebenarnya yang terjadi? Ya, dinamika sekarang ini kan begitu cepat ya Bu ya, informasinya begitu cepat. Kadang-kadang dianggap main-main, ternyata pengaruhnya sangat luas terkait kriminal yang ada di dalam pondok. Sebetulnya pengawasan pondok itu sudah cukup ya, dengan adanya figur-figur ustadz dan ustazahnya ya kan. Ya, kalau Kementerian Agama itu kan pengawasannya hanya di luar pondok ya di luar pondok. Setelah ada sesuatu mungkin dia eksis ke dalam, katakanlah ada pengaduan segala macam ya kan. Kalau yang dominan sekali sebetulnya para ustadz dan ustazah itu ya, makanya saya baru-baru ini monitoring terhadap pondok-pondok yang ada di Sumatera Selatan. Bayangkan saja Bu, yang di Mesuji Raya itu ya, Mesuji Raya itu di daerah Suryadi Blok 52 ya. Oki Pak ya. Iya, Oki ya. Ya. Itu 80 kilo kalau tidak salah ke dalam sana. Itu kiri kanannya itu kan sawit semua Bu ya. Sawit semua, ya kan? Ada pondok di sana Bu. Ada pondok pesantren. Santri-santrinya itu adalah yang dari transmigrasi, kemudian anak-anak pekerja sawit, ya kan? Nah, kalau tidak ditopang oleh para ustadz ustazah ini itu tadi hanya mengandalkan pemerintah, coba Bu, ya kan? Nah, akses ke sana kan tanah merah Bu, kerikil dari jalan besar Suryadi tadi ke dalam itu sekitar 60 atau 80-an kilo
itu tanah merah di antara kebun-kebun sawit. Ya. Jadi sebetulnya sangat diperlukan pengawasan intern, Bu. Ya. Ya. Jadi kita lebih ke memberi semangat kepada ustadz-ustazah. Ya, makanya ustadz-ustazah ini kadang ada kegiatan ya silaturahim di Kementerian Agama ya kan gitu ya. Ya ada pertemuan-pertemuan gitu. Ya. Oke Pak, kita 2 hari lagi akan memperingati Hari Santri tadi Pak. Ya. Apa harapan dari peringatan Hari Santri tahun ini, dan mungkin kita mengembalikan dasar tujuan kita membangun pondok pesantren dengan santri-santrinya adalah supaya berakhlak mulia Pak ya. Seperti apa Pak? Iya, ya sesuai dengan jargonnya ya, yaitu jihad santri jayalah negeri ya kan. Tahun ini Pak ya? Iya tahun ini jihad santri, artinya jihad itu dalam konotasi belajar ya, belajar jaya negeri artinya ya untuk apa ya kemuliaan lah ya, kemuliaan memuliakan bangsa dan negara kita. Makanya sebetulnya rugi Bu kalau anak-anak kita tidak dimasukkan di pondok ya kan. Pertama ruginya mohon maaf ya, yang di pondok itu dapat ilmu pengetahuan umum, di samping juga ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Karena pengetahuan keagamaan ini kan dalam, luas Bu, ya luas. Tujuannya ya, iya luas. Itu tadi berbagai-bagai macam ya, maupun ilmu fikih, tasawuf, filsafat, ya kan. Semuanya itu kan dalam koridor pengetahuan agama. Kemudian kalau tahfiz dia harus juga memahami ulumul Quran dan hadis, ya kan, tajwid, ya kan gitu Bu ya. Nah, kalau mereka itu sudah masuk di situ, ruang lingkup di situ, ya saya pikir mudah-mudahan akhlak mereka bukan tidak ya, yang di luar pondok juga bukan tidak berakhlak. Banyak juga yang di dalam pondok. Paling tidak maksud saya ada pengereman ya, ada pengereman. Nggak boleh ini, kira-kira gitu ya. Ada standarisasi di dalam hati kan gitu Bu. Ya mungkin itu Bu. Iya, oke Pak. Boleh pesan buat santri-santri Pak untuk Hari Santri ini? Ya, ayo anak-anak generasi muda, isilah kalian dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, karena kalianlah akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Ya, mudah-mudahan generasi ke depan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih pada Pak Jaya atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita update di acara hari ini dapat memberikan manfaat ya Pak ya, dan juga menjadi pencerahan supaya pesantren, pondok pesantren di Sumatera Selatan khususnya bisa lebih eksis dan berkembang ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian netizen dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada news update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.